Harta, tahta, dan wanita memang kerap menjadi godaan bagi semua pejabat publik ataupun pejabat negara di saat berkuasa. Integritas, etika, dan moral pun menjadi kunci agar pejabat negara tahan dari berbagai godaan. Jika tidak, imbasnya seperti skandal asusila yang dialami Ketua KPU. Inilah Top Review. Skandal pelecehan seksual yang menjerat Ketua KPU Hashim Asyari menggemparkan publik. Gelagat genit sang Ketua KPU kepada wanita anggota PPLN Den Haag Belanda berinisial CAT terbongkar hingga membuat Hashim Asyari dipecat dari jabatannya. Tak hanya mencemarkan harga diri profesi pejabat publik, ulah Hashim juga semakin meluluh lantahkan kepercayaan publik kepada KPU yang memang belakangan kerap diselimuti skandal maupun pelanggaran etik. Wakil Presiden RI Maruf Amin menilai kasus yang menimpa Ketua KPU harus dijadikan pelajaran berharga bagi seluruh pejabat publik di tanah air. Tapi tentu KPU secara lembaga tidak, karena itu hanya perorangan dan bukan dalam arti keseluruhan. Jadi itu hanya perorangan. Ya, artinya hanya dia sebagai ketua saja. Nah ini pelajaran justru bagi para pemegang tampuk kekuasaan. Tak ada kata permisif untuk pelanggaran etik, terlebih berkaitan dengan pelecehan seksual dengan modus penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan. Sebagai pejabat negara, moral dan integritas selayaknya harus dijunjung tinggi dan senantiasa dijaga. Soal moral, soal integritas, soal ini harus pemegang kekuasaan itu harus betul-betul menjaga. Ini peringatan, jadi jangan main-main. Tingkah laku memalukan Hashim Asyari menambah daftar panjang sejumlah kasus pelanggaran etik yang pernah dialami para komisioner KPU sebelumnya. Ya, karena tidak ada yang menjamin bahwa kasus pelanggaran etik bahkan penyimpangan tidak akan terulang. Tak hanya di ranah eksekutif, ulah bejat sang Ketua KPU yang memadu asmara terlarang dengan bawahannya telah menampar citra parlemen, khususnya Komisi 2 DPR yang menjadi mitra bahkan menyeleksi para komisioner KPU. Ini berulang, ya kisah periode lalu suap, ya, kisah sekarang urusan etika sebelumnya, dan karena itu ini menjadi tamparan buat kami di Komisi 2 untuk lebih berhati-hati dalam memilih komisioner. Jangan lagi terlalu sibuk ini jalur saya, jangan. Pilih yang punya integritas dan punya kapasitas. Nah, jangan lagi ada pesanan. Ada banyak komisioner bagus yang saat paparan dan track recordnya bagus tidak terpilih. DPR sendiri tak bisa berbuat banyak dan hanya menyesali skandal asusila yang melibatkan pucuk tertinggi Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari. Meski demikian, Ketua DPR Puan Maharani menekankan perlu ada perbaikan dan evaluasi dalam proses seleksi pejabat negara, khususnya yang memegang kelembagaan strategis seperti KPU. Kalaupun memang itu ada, kita harus sama-sama evaluasi dan kita harus cari figur-figur yang mungkin lebih baik dan mekanisme yang ada juga sama-sama kita perbaiki. Tak boleh berlarut dalam kekecewaan kepemimpinan Hashim Asyari yang telah mencoreng KPU. Kedepan para komisioner KPU dituntut untuk lebih profesional serta tidak mengingkari janji dan sumpahnya sebagai penyelenggara pemilu. Adalah pelajaran bagi penyelenggara pemilu, individu penyelenggara pemilu untuk tidak meremehkan aturan main, kode etik dan sumpah janji sebagai penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu adalah tugas mulia, kehormatan luar biasa, profesi yang punya marwah dan kredibilitas, jangan dipertaruhkan oleh kepentingan jangka pendek. Negara sudah memberikan penghormatan, fasilitas dan juga kewenangan jabatan. Jangan kemudian merasa jumawa dan kemudian mempertaruhkan citra dan juga kredibilitas lembaga dan juga pemilu Indonesia karena tindakan pribadi yang tidak bertanggung jawab, Mas Anggi.
Kini setelah ditunjuk PLT Ketua KPU yang dijabat sementara oleh Muhammad Afifuddin, Komisi 2 DPR harus mencari satu komisioner lagi pengganti Hasyim Asyari. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu, terdapat mekanisme pergantian antar waktu komisioner KPU, khususnya dalam pasal 29, di mana anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh DPR. Nah, siapa dan dari mana itu? Nah, dulu kan waktu kami memilih yang Pak Hasyim CS ini kan kita memilih ada 14 nama sebetulnya. Di ranking 1 sampai 14. Nah, kenapa kami kemarin menetapkan ada ranking dan cadangan 7 orang itu? Memang tujuannya untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini. Kalau misalnya di tengah jalan ada anggota KPU yang berhalangan tetap. Insya Allah tahapan-tahapan pilkada tidak akan berpengaruh akibat daripada Pak Hasyim diberhentikan dari anggota dan ketua. Pertama saya katakan sifat daripada institusi KPU itu adalah kolektif kolegial. Publik hanya bisa berharap KPU bisa segera bangkit dari keterpurukan dan mengubah stigma negatif yang belakangan terjadi. Dan yang perlu diingat dan harus diingat adalah para pejabat publik digaji dan difasilitasi dengan uang rakyat. Sehingga sudah seharusnya menjadi tauladan, bukan justru menjadi cemoohan bahkan menjadi bahan gunjingan. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.